Hai, aku Raden Ajeng Kartini, pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. Emansipasi perempuan, tokoh pembaharu sosial, dan pejuang hak asasi perempuan. Inilah kisahku. Dok, sini makan, Dok. Ya, Bu. Nanti Joko ke rumah ya. Dia mau ngapain sih, Bu? Tentunya ngebahas perjodohan kalian. Kenapa sih, Bu? Aku harus jodohin. Bisa nggak sih dibatalin aja? Aku belum siap nikah. Kamu itu masih ingin mengejar mimpimu itu? Emang kenapa kalau aku ngejar mimpi aku? Gak ada salahnya kan perempuan berpendidikan tinggi? Kamu itu perempuan. Buat apa sih berpendidikan tinggi? Ujung-ujungnya kamu tuh di dapur juga. Kenapa sih Bu selalu ngeremehin aku? Kenapa aku harus segera untuk menikah? Padahal aku masih di usia yang aku pengen ngejar mimpi aku dulu. Cukup Kartini, kamu itu melawan bapak sama ibu terus. Bapak dan ibu sama aja. Gak ada yang mementingkan pendidikan aku. Perempuan yang sudah pikirannya dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi Pak, Bu, hidup di dunia nenek moyangnya. Cukup Kartini, pergi ke kamar sekarang. Pusing banget ngeladenin bapak sama ibu. Kenapa sih harus maksa terus kayak gini? Kartini, ada mayat. Aduh, Kartini kenapa ya? Apa sebaiknya aku jangan ajak dulu dia ke taman? Semoga dia baik-baik aja deh. Kartini, kamu mau kemana? Kartini, kamu mau kemana? Adalah anakku ini kok nggak sopan. Ada apa, Mai? Kartini ikut aku yuk. Mana? Aku mau ajak kamu ke taman. Ada ya. Kita mau ngapain di sini? Ya kita cari udara segar. Selain itu, ngapain ya? Oh, mending kamu luapin isi hati kamu di kertas yang aku bawa ini. Isi hati tentang apa? Ya tentang masalah hidupmu, apalagi tentang si Joko-Joko itu. Boleh juga ya aku coba. Yuk kita duduk di sana. Ayo. Yuk mulai Kartini. Ayo. Yeay, selesai. Wah, bagus banget Kartini. Aku bilang juga apa kan, kamu tuh bisa. Kamu betul Maya. Kamu memang sahabat aku. Kartini, Joko, kamu ngapain di sini? aku ingin bicara denganmu sebentar. Aduh, Joko, kamu lagi. Boleh sih, tapi Maya boleh gak aku tinggal dulu sebentar? Boleh deh, yaudah sana. Cuma sebentar doang, kalau tidak lama. Yaudah sana. Apa yang ingin kamu bicarakan, Joko? Ya, apalagi kalau bukan bahas perjodohan kita. Tapi kan aku sudah bilang, aku belum mau menikah dan aku ingin fokus dulu untuk pendidikan aku. Ya, aku tahu kamu ingin fokus ke pendidikan terlebih dahulu. Dan aku akan memberikan kesempatan kamu untuk meraih mimpimu itu. Terima kasih Joko, tapi bisakah kamu bantu aku untuk meyakinkan kedua orang tuaku? Kamu tahu sendiri kan, mereka memaksa kita untuk segera menikah. Baik, nanti malam aku akan ke rumahmu dan membujuk kedua orang tuamu. Terima kasih Joko, aku menanti kamu di rumah. Aku bukan menolak kodratnya sebagai perempuan, tetapi aku menolak ketika mimpiku harus dikorbankan.
Di saat pikiranku ingin berpendidikan tinggi, langkahku justru dipaksa menuju pelaminan. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalanku, digantikan oleh tradisi yang membungkam suaraku. Namun, dari keterpaksaan itu, aku membuktikan bahwa pikiran yang tercerahkan tidak pernah bisa dipenjarakan. Aku mungkin dipaksa menikah, tetapi gagasanku tetap hidup dan menerangi masa depan perempuan Indonesia. Aku yakin, suatu saat nanti buku ini akan memotivasi wanita di Indonesia untuk dapat mencapai pendidikan yang tinggi. Dan tidak ada yang mustahil bagi wanita yang berani bermimpi dan berjuang untuk mewujudkannya. Ya, intinya saya berbicara seperti itu, yang seperti adanya. Untuk selanjutnya terserah Bapak dan Ibu saja membicarakannya kepada Kak Kartini. Baik, Pak. Saya izin pamit ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kartini, sini, Dok. Nggih, Bu. Ada apa, Pak, Bu? Tadi Joko datang dan memberitahu Bapak bahwa dia akan menunda pernikahan kalian. Bapak heran, kenapa dia bisa berubah pikiran seperti itu? Aku dan Joko kemarin bertemu, Pak. Lalu kami membicarakan hal ini, dan Joko sepakat akan menunda pernikahan kami hingga aku berhasil menggapai mimpiku. Kamu yakin bisa menggapai mimpimu itu, ha? Aku yakin, Pak. Karena pemikiran Bapak dan Ibu tuh hanya karena sebuah tradisi. Meskipun aku berpendidikan tinggi, aku tidak akan melupakan kodratku sebagai wanita. Kamu itu kenapa sih? Terus saja melawan kedua orang tuamu. Tugas anak itu nurut sama kedua orang tuanya. Tapi, Bu, Cukup Kartini, Bapak tidak mau tahu. Dalam jangka waktu dekat, kamu harus tetap menikah dengan Joko. Bapak dan Ibu egois. Kamu kemana? Hah? Kartini! Guys, lihat perjuangan kami. Ibu lihat, Ibu. Ibu lihat, Ibu. Ibu, kita sudah dodar gelap, Ibu. Ibu, tolong, kita sudah dodar gelap. Ini udah. Oh, makasih. Guys, sudah dodar gelap, guys. Bye-bye semuanya. Lihat, guys. Perjodohan itu mimpi kamu. Mimpi aku hanya pendidikan. Gak ada kamu di dalamnya. Kamu berpikir kamu berpendidikan tinggi akan harganya? Jelas tidak. Karena kamu sudah dilahirkan menjadi seorang wanita. Diam. Ayo makan dong. Sini dok. Kita tanya dulu deh, Pak, Bu. Lebih perluas, tidak akan sanggup, Pak, Bu, hidup di dunia nenek moyangnya. Cukup Kartini. Oh my god. Kamu ngapain? Aku berpendidikan tinggi bukan berarti aku melupakan kodratku sebagai perempuan. Cukup Kartini. Bapak tidak mau tahu. Dalam waktu dekat, Tahan.
Katanya dia akan menunda pernikahan. Allah help. Nah nih, terus Yuk. Jangan liatin aku. Mungkin jangan lihat ini. Sumpah guys. Danger, Dani udah mulai bohong guys. Help Dani, help. Dani merokok. Sopir pisan. Sopir truk apa? Sopir truk, gimana sopir elep apa tuh? Guys, jangan lupa ya. bisa untuk boga mimpi itu. Aku yakin kak, karena aku berpikir bapak dan ibu hanya karena sebuah tradisi. Meskipun aku berpendidikan tinggi, aku tidak akan melupakan fondasi sebagai wanita. Wahai motor sialan. Motor sialan. Motor sialan. Ini lighting, ini pemeran. Perjodohan itu milik kamu. Tidak aku pendidikan. Gak ada kamu yang di dalamnya. Kamu berpikir kamu berpendidikan tinggi akan harganya? Jelas tidak. Karena kamu sudah dilahirkan menjadi seorang wanita Iya. yang